Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai topik pembicaraan kita, di mana topik utamanya adalah bagaimana New Mind bisa mendapatkan porsi atau power di 2024 agar Indonesia tidak gini-gini aja, bisa menjadi negara superpower pada saat Indonesia menjadi merdeka 100 tahun di tahun 2045, yang kalau terhitung hari ini adalah 23 tahun dari sekarang, di mana sahabat semua, Anda adalah tulang punggung yang membuat Indonesia menjadi negara superpower. Dan kita tahu kita tidak boleh bergantung dengan negara manapun, tetapi kita harus bekerja sama dengan siapapun. Jadi kolaborasi itu wajib, tetapi bergantung itu hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, sekali-sekali kita ngomong jadi ustadz gitu ya. Sahabat semua, sebelum masuk ke topik utama tersebut, kita mengabari nomor satu adalah alhamdulillah kita saat ini bisa melakukan live kembali di IG, karena kita tahu hampir 9 bulan kita di ban, kena shadow ban. Anda mengerti sekali bahwa beberapa konten-konten kita sangat kencang dan itu di ban. Nah, cara ngebandnya Anda semua tahu, berkali-kali kita sudah kabari, adalah bukan dengan komen-komen buzzer yang menyerang, tetapi melaporkan langsung. Berarti ada 1000 akun misalnya melaporkan kepada pusatnya Instagram, Facebook, mengatakan bahwa akun ini mengandung pornografi misalnya kayak gitu. Maka kita di ban gitu ya. Nah, kalau shadow ban itu akun kita tidak bisa live, dan kedua, akun kita tidak jalan. Jadi Anda harus masuk dulu ke akunnya Mardigu, baru Anda bisa berkomunikasi atau melihat. Tidak jalan, kalau Anda scroll itu tidak keluar. Bahkan kalau Anda nggak nyari ya nggak pernah dapat. Bahkan beberapa teman mau men-follow aja susahnya setengah mati. Jadi ya kita paham sekali. Karena bukan saja kita ini memberikan alternatif lain di dalam bernegara, tetapi kita juga mempromosikan namanya natural herd immunity atau imunitas yang natural ketimbang unnatural yang menggunakan vaksin. Ini misalnya saja, dan itu dianggap melanggar konsensus WHO. Padahal setelah kita pelajari, ternyata konsensus WHO itu vaksin adalah suggested atau disarankan, sementara di beberapa wilayah termasuk Indonesia vaksin itu mandatori atau wajib. Tapi nggak apa-apa. Ini hanya kita menyuarakan apa pendapat kita, bahwa kita menganggap vaksin itu nggak usah mandatori atau fardu ain gitu ya. Vaksin itu adalah suggested, disarankan kepada mereka yang rawan terhadap penyakit bawaan yang udah kronis, kemudian juga mereka-mereka yang imunitasnya rendah, titer antibodinya rendah, dan itu semua bisa terukur. Dan bagi saya, anak-anak di bawah 15 tahun kalau bisa ya nggak usah divaksin, karena mereka titer antibodinya pada tinggi semua gitu ya. Nah, tapi kita nggak tahu lah, mungkin ada untung beberapa orang dengan adanya vaksin dapat kickback. Itu kan gosip-gosip di belakang layar gitu ya. Tapi bukan itu poinnya kita membicarakan kali ini. Itu biarlah nanti the truth suatu hari akan terbuka gitu ya. Yang jelas adalah saat ini kita menyarankan adalah sahabat semua untuk menjaga imunitas tubuhnya dengan sehat, selalu olahraga dan lain sebagainya, supaya natural, memakan jamu dan lain sebagainya. Nah, jadi alhamdulillah yang jelas akun kita saat ini sudah kembali normal. Kita mengikuti semua seperti orang lain, di mana kritik-kritik pun plus membangun. Padahal dari dulu juga kritiknya membangun. Kemudian juga kita tidak mempromosikan lagi untuk natural herd immunity. Kita ngikutin aja globalis bilang ayo vaksin, ya udah ayo gitu ya, gak apa-apa, terus dukung, mudah-mudahan jadi dubes di Mars gitu kan gitu. Jadi nomor satu, kita ngabari bahwa sekarang kita sudah bisa live lagi. Nomor dua, yang kita mau informasikan adalah hari ini Dinaran ulang tahun kedua. Jadi saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Dinaran, di mana Dinaran yang saat ini
menjadi sebuah aplikasi yang cukup breakthrough. Jadi bagi mereka yang memiliki transaksi ini ya, transaksi 2 juta, Anda akan mendapatkan dari Bank Mandiri ini kartu, dan ini dari BCA gratis Anda akan dapat kalau Anda selama ulang tahun ini sampai beberapa hari ke depan. Dan yang tak kalah penting dan luar biasa adalah Dinaran, Anda tahu, memiliki debit card, dimana kalau Anda menaruh uang 10 juta di rekening Dinaran, Anda ada 10 gram emas dan ada 10 juta rupiah. Dan rupiahnya Anda bisa ambil dimanapun, di ATM, atau Anda bisa menggunakan ini di edisi. Anda belanja di Indomaret, di Alfamidi, dan lain sebagainya. Anda belanja 500.000, maka gramasi emas pun berkurang 500.000. Dan ini adalah satu-satunya di dunia sebuah aplikasi berbasis emas untuk Anda semua bisa rupiahnya memiliki back by gold, atau bukannya rubelnya Rusia saja yang back by gold, tapi rupiah Anda back by gold. Ini lebih dulu kita miliki daripada Putin yang mendeklar rubel back by gold. Jadi rupiah back by gold ini dengan adanya dengan adanya Dinaran, hal ini sudah membuat kita menjadi breakthrough, terobosan. Ini udah 2 tahun hari ini, alhamdulillah berjalan cukup bagus. Ada 300.000 nasabahnya Dinaran saat ini yang memanfaatkan debit card tadi. Dan teman-teman, bagi Anda yang mengikuti Bosman, maka pasti berita internasional atau geopolitik tidak mungkin terabaikan. Apa itu geopolitik? Geopolitik adalah politik kawasan. Kalau politik dalam negeri, misalnya Golkar lagi ngedeketin Demokrat gitu ya. Kenapa? Karena kalau Demokrat biru, Golkar kuning, jadi kayak Ukraina gitu ya. Ya gitu. Terus ya kita wajar, dan itu menjadi gosip di kalangan komunitas di warung mendiskusikan itu. Kemudian tapi yang saya tahu, karenanya Nasdem ini bersumpah tidak akan pernah bergabung dengan Golkar, katanya bersumpah. Kenapa? Karena kalau digabung namanya jadi Nasgor gitu ya, gitu. Nih, ini joke gitu ya. Jadi karena itu mereka bersumpah nggak mau gabung gitu ya. Nah, dan itu namanya politik dalam negeri. Kalau geopolitik itu kita membicarakan politik kawasan. Jadi kekuatan politik Indonesia untuk mempengaruhi Singapura yang di belakangnya Amerika yang memesan, oke, itu Abdul Somad jangan masuk gitu ya, supaya nanti ribut di Indonesia. Itu trik-trik geopolitik. Hati-hati kita menjaga kawasan ini gitu ya. Sebenarnya Singapura juga deg-degan untuk melaksanakan itu. Singapura kan kecil, tapi berhubung diperintah ya disikat aja. Nah, hal-hal seperti itu kita harus hati-hati. Apa nih maksudnya gitu ya. Jadi jangan langsung rame di apa yang dilakukan, tetapi di behind the scene-nya, itu namanya geopolitik. Jadi teman-teman, kemudian ada lagi geopolitik yang lain yang saat ini kita tahu adalah Ukraina dan Rusia. Itu udah banyak yang membahas. Bosman kali ini mungkin lewat aja, sekilas aja. Yang jelas kita mau mengingatkan bahwa karena jarangnya berita internasional itu ada di Indonesia, di media mainstream jarang sekali, bahkan jarang peminat, maka kita mengingatkan. Jadi sahabat semua, Brazil, mulai dari Brazil, saat ini inflasinya sampai 35%, bisa dibayangkan. 35% di tahun ini aja. Dan di Argentina, tahun ini 50%. Bisa sahabat bayangkan. Kenapa mereka mendadak terjadi inflasi segitu besar? Karena mereka tidak punya energi, mereka tidak punya sumber bahan bakar, negaranya harus impor, dan itu memukul ekonomi. Nah, hal-hal seperti begini itu kelebihan dari komunitas yang mengikuti Bosman, karena kita bukan hanya sekedar ngomong doang. Anda kita pancing untuk menimbul rasa, loh kok bisa ya Anda nge-search berita informasi tersebut, Anda ada gitu ya. Kemudian saat ini informasi berita luar negeri ini penting.
Jadi di zaman saya muda gitu ya, kan saya udah umuran ini, malu juga nih saya sebenarnya. Dulu kalau nonton bioskop itu berita pertama, yang pertama itu bukan iklan, tetapi berita dunia gitu ya, world news gitu ya. Nah, baru nanti iklan, baru nanti filmnya. Nah, kita sekarang sebelum masuk ke acara yang utama, topik yang utama, kita cerita dulu tentang world news. Jadi yang jelas saat ini tentara China di Tiongkok sedang latihan perang, latihan perang-perangan bagaimana mencaplok Taiwan. Jadi mereka memuterin Taiwan. Jadi mereka lagi latihan perang saat ini. Dan ada yang menarik, Israel lagi latihan perang untuk menyerbu Iran. Ya, ini teman-teman ini harus memahami bahwa geopolitik luar negeri itu semuanya tegang gitu ya. Nah, jadi kita tahu bahwa negara yang sangat ngotot untuk menyerang Israel adalah Iran. Iran tuh udah latihan dan dia mendukung Hamas. Roket-roketnya Iran mendukung Hamas untuk terus nembak-nembakin Israel. Dan saat ini Israel sudah puncak keselnya, lagi latihan perang gurun, desert war, bagaimana menyerang Iran. Dan sahabat semua, di Nordik ada dua negara utara Eropa, Swedia dan Finlandia, merasa terancam karena mereka dari dulu adalah negara netral. Kemudian mereka sekarang memutuskan untuk NATO atau Pakta Pertahanan di utara Eropa itu, di negara-negara Eropa, di mana mereka menganggap ofensifnya Rusia ini berbahaya. Karena kita tahu ada negara Eropa yang berbatasan langsung dengan Rusia adalah Ukraina, cukup besar wilayahnya. Kemudian di utaranya Ukraina itu ada Belarus. Belarusia ini adalah udah di tangannya Rusia, di tangannya Putin. Dan di utaranya Belarusia ada negara yang namanya Finlandia. Finlandia ini berbatas langsung lebih dari 1000 km. Daratan Finlandia berbatas langsung dengan Rusia. Sehingga kalau Rusia mau melakukan ofensif ke Finlandia, itu benar-benar dari darat ke darat aja. Tapi kalau ke Swedia, dia harus ngelewatin Finlandia. Dan saat ini Swedia dan Finlandia, kebetulan pemimpin tertingginya, Perdana Menterinya adalah wanita yang merasa memerlukan perlindungan dari NATO. Mereka mendaftar menjadi NATO dan ini membuat murka Putin gitu ya. Jadi Anda mulai kebayang, dan saya sekedar mengingatkan lagi yang lain, kalau Anda ditanya, who is atau siapa negara yang the fastest growing country in the world, atau siapa negara yang growth-nya tertinggi di dunia dalam 40 tahun terakhir, maka karena kita biasa dipropagandakan dengan yang ada saat ini, pasti Anda akan menjawab Tiongkok gitu ya. Dan inilah saya merasa nggak gitu, bernegara itu yang di dunia ini bukan hanya ada Tiongkok dan Amerika doang dan atau Eropa doang, nggak begitu gitu ya. Jadi Anda boleh cek, negara yang the fastest growing sejak tahun 40 tahun terakhir adalah Botswana. Jadi Anda akan terkejut dengan informasi-informasi seperti begini, bahwa Afrika adalah the next China. Itu Anda harus siap-siap bahwa geopolitik dunia itu selalu cair gitu ya. Jadi kalau kita hanya taunya kawasan, apalagi taunya cuma gorong-gorong gitu ya, itu akan sulit memahami bahwa dunia ini sudah moving yang sangat cepat sekali. Dan oke, kita akan segera masuk ke topik utamanya, di mana 2024 ada banyak jagoan-jagoan yang akan memimpin bangsa ini. Dan di sini New Mind itu men-challenge mereka. Wahai Pak G, Anda nanti mau diapain negara ini 2045? Pak A, Anda mau ngapain gitu ya? Pak P, Anda mau ngapain gitu ya? Kalau Anda sekedar menang doang menjadi presiden, habis itu sama lagi kayak gini, ngutang lagi gitu ya. Terus ya kapan kita menjadi negara berdaulat? Ya lu sih tajir sama temen-temen lu gitu ya. Tapi yang 200 juta ini kita makan apa gitu ya? Itu kita tanya, boleh kita tanya. Bebas saja. Kalau dia jawabannya normatif, wacana, segala macam, ya ledek aja dia. Gitu ya. Nah, ini kita ingin menggugah karena kita tahu ujung-ujungnya kan yang merasakan kan kita sendiri gitu ya. Terus kalau pajak dinaikin lagi, saya ingat jadi peristiwa misalnya
cerita-cerita Hans Christian Andersen itu kalau raja sudah mulai menaikkan pajak itu sebentar lagi ya ada pangeran ganteng yang akan menumbangkan raja tersebut, gitulah kira-kira. Itu cuma sindiran-sindiran untuk membuat ekonomi naik tidak harus naikin pajak loh, gitu ya. Nah ini kita kasih saran, gimana kalau caranya kayak gini gitu ya. Nah kita tanya lagi kepada yang akan bertarung ini gitu ya, bagaimana caranya. Nah jadi sahabat semua, kita akan masuk ke topik utama, di mana topik tersebut akan membuat Anda, oke, kayaknya begini nih kita nanti mengelola negaranya gitu ya. Jadi sekali lagi kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada Dinaran yang kedua. Anda semua tahu bahwa Dinaran adalah satu-satunya aplikasi gold yang bisa membuat gold menjadi alat tukar, bukan alat bayar. Rupiah adalah alat bayar. Jadi di dalam rekening Dinaran, kalau Anda punya 10 juta, maka ada 10 juta rupiah di ATM Anda, di debit card Anda, dan ada 10 gram emas. Kalau 1 gramnya 1 juta ya, ada 10 gram emas. Nah, Anda bisa pakai debit card ini atau mau transfer kemanapun rupiahnya, atau Anda bisa memberi emas. Jadi contohnya misalnya gini, ada teman Anda punya handphone harganya 2 juta gitu ya. Terus, kamu punya rekening Dinaran nggak gitu ya? Ada. 2 gram deh. Jangan deh, 2,1 gram deh. Oke, 2,05 gram deh. Oke, setuju. Transfer gramnya. HP-nya Anda ambil. Rekening dia akan nambah 2 gram dan nambah 2 juta. Gitu ya. Nah, jadi ketimbang kita menggunakan komoditas yang lain, menggunakan rupiah, menggunakan segala macam, ya udah. Karena ya udah emas ke emas aja gitu ya. Nah, bagi Anda merasa, kalau saya perlu emas fisiknya bagaimana? Sahabat semua, Dinaran saat ini punya ATM Gold. ATM Gold itu Anda tinggal pencet QR code-nya, ya udah keluar ambil ATM-nya. Saat ini baru satu, ada di Senayan, dan kami berencana di tahun 2022 ini ada 100 ATM. Jadi dimanapun di daerah Anda di Nganjuk, ada di Palembang, dimanapun kita akan berusaha bahwa nanti emas fisiknya kalau Anda butuhkan, ada yang 2 gram, 4 gram, 5 gram, Anda tinggal datang ke ATM, Anda bisa ambil kapanpun. Jadi rupiahnya Anda bisa lakukan transaksi sebagai mata uang resmi di Indonesia. Kalau mau pakai emas sebagai alat tukar, Anda bisa lakukan. Anda mau ambil fisik emasnya, Anda datang ke ATM. Ini satu-satunya di dunia. Ini adalah konsep MMT, Modern Monetary Theory, yang berbasiskan, kita kan anti inflasi ya. Jadi ciri-cirinya ya, ciri-cirinya. Ciri-ciri MMT adalah kita anti inflasi. Kita anti mata uang nilainya turun gitu ya. Karena basisnya emas. Jadi buat apa kita tukar lagi? Langsung aja kita menggunakan emas sebagai alat tukar. Nah, mudah-mudahan Anda mulai kebayang apa itu Dinaran. Jadi saat ini begitu teman-teman ada waktu, ya udah download aja aplikasi Dinaran. Ada kalau Anda menggunakan iPhone atau menggunakan Apple bisa, menggunakan Android juga bisa. Di Dinaran gitu ya. Jadi Dinaran saat ini udah ulang tahun kedua, dan untuk membuat Anda menjadi negara yang, atau rupiah Anda untuk tidak ada inflasi lagi, tidak bunga bank lagi. Anda beberapa memahami bunga bank deposito tadi menjadi riba, ya udah taruh aja di Dinaran, di mana rupiah Anda bisa. Oke, sepedal mengingat, kalau Anda menggunakan ATM ini, ngambil ATM tunai ya, pakai ATM-nya Bank Artagraha, maka nggak ada fee, gratis. Tetapi kalau menggunakan ATM-nya BCA, ATM-nya Mandiri, biasalah Anda cross ATM. Tapi kalau di edisi itu Anda belanja di Indomaret, ya menggunakan transaksi biasa tuh nggak ada fee-nya. Ya belanja 200.000 ya 200.000, belanja 175 ya 175 gitu ya. Ya hanya gramasi emas aja turun. Jadi gramasi emas Anda sampai kapanpun akan tetap. Tetapi tiap hari kan harga emas tersebut turun naik. Ya insya Allah kalau sekarang ini perangnya berkepanjangan, harga emas terus akan bergerak naik. Di sini Anda tidak ada inflasinya, jadinya Anda keep up terus. Nah itulah adalah cerita tentang Dinaran. Nah, jadi berita yang sekarang bagaimana supaya New Mind ini bisa menjadi berkiprah di tahun 2024. Nah, inilah informasi utamanya. Teman-teman, jadi yang kita mau informasikan adalah Anda harus paham dulu bahwa untuk menjadi pemimpin presiden,
puncak tertinggi karena Indonesia negara presidensial, itu biayanya saat ini dihitung adalah sekitar 9 sampai 10 miliar. Oke, kita ambil yang tertinggi. 10 miliar, maaf, angkanya salah. 10 triliun rupiah kita ambil. Kenapa 10 triliun? Itu harus diurai dulu. Kenapa? Karena tiket untuk ini yang jadi masalah. Kan threshold kita ini 20%. Jadi partainya harus 20%. Bayangin, nggak ada saat ini partai yang 20%. Mau nggak mau, siapapun yang mau jadi presiden harus membeli partai. Setuju ya? Misalnya partai P, dia minta 200 miliarnya kan dari langit. Sekali lagi ya, ini hanya untuk ilustrasi for the sake of discussion gitu ya. Partai B, dia minta misalnya 200 miliar gitu ya. Nah, untuk 20% ini udahlah angka dari langit, mungkin 1 triliun deh yang dibutuhkan. Ini dagang sapi, tapi itu realita. Karena kita saat ini thresholdnya 20%. Kalau thresholdnya 0%, Bosman udah maju duluan, apalagi independen gitu ya. Boleh independen seperti gubernur, boleh independen, bupati boleh independen. Presiden kalau independen, maju kita. Walaupun moderat ya, modal dengkul urat ya, modal bismillah doang gitu, maju kita gitu. Ujung-ujungnya kan kalah terhormat, bukan daripada ngomong-ngomong doang. Tapi gimana mau maju sekarang? Partainya belum ada. Nah, angka 1 triliun itu kira-kira untuk membeli partai, membeli perahu. Setelah kita punya perahu, itu nggak sederhana. Karena kita harus membeli media. Kita harus mempoles. Bosman ini terlihat suci gitu misalnya gitu ya. Oh, Bosman punya rumah yatim Indonesia dari udah 26 tahun. Oh, diomongin padahal saya nggak pernah. Udah janganlah, anak yatim masa dijual sih, saya pikir gitu. Gue juga anak yatim gitu. Jadi saya pikir tapi itu ya demi terlihat suci, demi terlihat pinter, demi terlihat sukses. 1 triliun lah dananya untuk membeli media, membeli endorser gitu ya, segitu. Nah, kemudian yang tidak kalah penting gitu ya, yang tidak kalah penting adalah membeli saksi. Bayangin, kita tahu bahwa kalau main di permukaan di dunia politik itu ada dark side-nya, ada sisi gelapnya gitu ya. Misalnya kita membeli saksi untuk supaya kotak suara kita di daerah tertentu di mana suara kita mayoritas supaya nggak dibuang, supaya nggak dijegal sama lawan politik kita harus ada yang awal, dan itu cukup mahal gitu ya. Nah, teman-teman, angka 10 triliun itu menjadi realistik, tetapi 10 triliun itu adalah dana demokrasi termurah di dunia. Di India tuh perlu 20 triliun. Mungkin ada yang 30 triliun. Narendra Modi itu 30 triliun rupiah mengeluarkannya. Si Hillary Clinton kemarin mengeluarkan duit hampir 30 triliun, 2 billion dolar, kalah juga gitu ya. Nah, jadi Indonesia ini dengan 250 juta penduduk yang mata pilihnya mungkin sekitar 200-an, ini cukup murah gitu ya. 10 triliun. Sekali lagi, bagi aja 10 triliun dibagi jumlah manusia Indonesia 250 juta yang kita bisa kirikan ke kanan kan pada saat kita menjadi memilih kuasa. Nah, berita yang harus kita mungkin kita anggap berita buruk. Siapapun yang nanti di tahun 2024 yang sekarang ada di etalase politik ini, kayaknya nggak punya uang 9 atau 10 triliun itu gitu ya. Mau nggak mau harus terlihat cantik sekarang, harus terlihat akrab dengan masyarakat, harus banyak muncul di sosial media, harus banyak kunjungan-kunjungan gitu ya, supaya diliput sama media massa, supaya Anda semua terpesona. Nah, tujuan terpesona tuh apa? Untuk bohirnya, untuk sponsornya, untuk oligar-oligar ini yang punya duit kan oligar. Wah, kayaknya dia deh. Nah, nanti kalau dia jadi, ini gue bisa dimainin nih sama dia, bener nggak? Dibeli. Jadi yang punya 11 triliun kan Bosman doang. Gitu ya. Yang nggak bakal pakai oligar gitu ya. Kenapa? Karena saya punya Anda semua gitu yang gila gitu ya, yang sontoloyo gitu. Kalau yang lain kan pakai oligar, kita nggak bakal pakai oligar gitu. Oligar sama kita ntar juga bakal berbeda skenario-nya. Oke. Jadi itulah yang terjadi. Jadi coba sekarang Anda pilih mata Anda pilih, gue pilih si A deh gitu ya. Gue pilih si B deh, gue pilih si C deh. Cuannya dari mana dia? Fulusnya dari mana ya dia? Ya udah.
gitu ya. Nah, ini sebuah realita kan, kita jadi waduh gimana nih kalau kalau pemimpin kita 2024 masuk aja udah terpasung gitu ya. Masuk aja udah terpasung gitu. Gimana solusinya? Nah, inilah yang topik yang mau kita bicarakan selain mengucapkan selamat ulang tahun Dinaran dan mengucapkan selamat datang kembali video yang sudah di ban ini, di shadow ban ini. Oke, informasi puncaknya begini. Saya sekedar mengingatkan sahabat semua bahwa di tahun 1890, 1900, 1905, kita bicara Amerika. Amerika ini negaranya persis seperti Indonesia sekarang di tahun 1900. 10 tahun setelahnya dan 10 tahun sebelumnya. Nah, apa itu? Karena oligar, orang kaya, plutokrasi, orang-orang kaya itu mengendalikan jalannya pemerintahan. Jadi kita tahu di tahun 18 sekian sampai 19 awal itu ada yang namanya JP Morgan, ada yang namanya Vanderbilt, ada yang namanya Rockefeller, ada yang namanya John Paul Getty. Ada banyak sekali orang-orang kaya, termasuk Andrew Carnegie gitu ya, yang membeli politician. Jadi siapapun presidennya dia yang pasti sponsor. Dan apa yang terjadi? Masyarakat dulu di Amerika itu kerjanya 364 hari, libur hanya 4th of July, hanya hari kemerdekaan Amerika doang yang libur. Bayangin, sisanya mereka nggak ada libur, kerja. Jadi kehidupan antara orang kaya, orang miskin, disparitas yang kiri besar sekali. Yang kaya sangat kaya, yang miskin pol gitu ya. Nah, ini berlangsung sudah lama sekali. Asal presidennya dibayar, ya sudah. Dia jadi dan dia tidak bisa mengganggu. Andrew Carnegie dengan steelnya, dengan perusahaan bajanya yang orang kerjanya nggak ada lembur, mati ya sudah gitu ya. Terus JP Morgan apalagi dengan kejamnya gitu ya, Goldman. Dan orang-orang seperti ini, itu udah bayar aja. Nah, kita ini udah sekian lama, itu digituin. Persis seperti zamannya. Nah, suatu hari, ini kan mangkal nih, para UKM, para buruh, gitu kan mangkal. Tapi kan nggak ada jalan nih, gimana caranya. Suatu hari, lagi duduk-duduk di kafe gitu ya, ada 3 orang, campaign manager gitu ya. Campaign manager ini melihat ada seorang yang lagi shoe shining, lagi ngebersihin sepatu, lagi nyemir sepatu. Kan dulu zaman baheula teh itu kan duduk dia, terus kemudian ada orang yang pakai anduk membersihkan sepatunya gitu ya. Nah, 3 orang nih menatap pria yang sama. Mereka bilang, ini orang bisa jadi presiden loh gitu ya. Ketiga orang ini adalah campaign manager yang sangat terkenal. Nah, yang dihadapkan dia adalah seorang senator yang bernama Warren Harding gitu ya. Dan di dalam, maaf saya pernah mempelajari dulu di kampus, waktu di negeri seberang pernah kita belajar tentang Harding Effect. Itu tentang Harding Effect. Nah, Harding Effect inilah yang kita mau bawa di 2024. Tentunya Anda yang membawa, bukan saya cuma menyetuskan ide gitu ya. Nah, Warren Harding ini dia adalah seorang senator, loser, senatornya nggak keren-keren amat gitu ya, tapi memiliki postur yang tinggi besar dan ganteng gitu ya. Nah, kita tahu kalau orang yang posisinya tinggi besar, kalau berbicara, karena posisinya dia di atas, kita yang berada di bawah tuh submisif posisinya, dan di atas dia superior. Posisi superior tuh gampang mempengaruhi orang lain yang berada di posisi inferior di bawahnya, atau submission tadi di bawahnya. Nah, jadi orang-orang kalau ngelihat dia tuh look up gitu ya, ngelihat ke atas. Orang ini ganteng, vokalnya tuh bulat gitu, suaranya tuh bulat gitu, terus tatapan matanya tajam. Tapi sebenarnya dia loser gitu, kosong aja, ilmunya kosong aja. Terus 3 orang ini bilang, kayaknya kita ketemu orang ini deh, kita bahas. Oke, dia panggil, dia bilang, Harding, Jonas, lo tahu kami? Yes. Lo mau gak jadi presiden Amerika? Mau, kata dia gitu. Tapi syaratnya satu, lo ikuti maunya kita. Lo ikuti cara mainnya dia, di-train cara ngomong depan publik, kontennya dia buat, dan lain sebagainya. Nah, singkat cerita, uangnya dari mana? Itu kan? Dari mana uangnya? Nah, gimana kalau uangnya ngumpulin dari UKM, dari para buruh, dari para petani, dari para nelayan? Ini contoh aja. Ambil dari langit.
Anggap orang itu adalah nobody, bukan bosman ya. Bosman nggak cukup ganteng, nggak cukup tinggi, nggak cukup keren vokalnya gitu ya. X kita ambil, X. Nobody, X gitu ya. Nah, X ini perlu duit 10 triliun. Kalau ada 2 juta, sahabat kita nih, UKMers, nelayan, petani, 2 juta orang, ngasih 5 juta rupiah masing-masing. Itu akan mendapatkan 10 triliun, betul ya? Atau kita balik. Ada 5 juta sahabat kita yang merasa gue nggak mau lagi sama oligarki, gue nggak mau lagi dikerjain sama politikus kayak gini, kita harus menjalankan strategi ini. 5 juta orang gila ini, masing-masing ngasih 2 juta perak aja. 2 juta itu 10 triliun gitu ya. Atau kita ambil lah, ada 10 juta orang, masing-masing ngasih 1 juta perak, itu juga 10 triliun gitu ya. Nah, ini kita balik lagi ke Warren Harding. Dia bilang, kami bertiga ini ngumpulin UKM yang dilindas sama oligarki. Kita ngumpulin orang-orang buruh yang tertindas ini. To make story short, terkumpul duitnya. Dan akhirnya Warren Harding menjadi presiden Amerika di tahun, saya lupa angkanya ya, 1919 atau 1921. Karena dia jadi presiden cuma 2 tahun, dia meninggal. Nah, yang mau diceritakan itu adalah begini. Begitu Warren Harding jadi presiden, dia buat kebijakan untuk memajaki orang kaya, mempermudah orang-orang yang di bottom of pyramid, memberikan kredit yang sangat murah, money turun ke UKM-UKM, ekonomi sangat muter. Wah, konglomerat ini, oligarki ini marah, mereka melakukan penggencetan, penekanan buruh, tapi buruh sekarang jadi berani gitu ya. Nah, terus Amerika goncang tahun 1921, 23, 24, goncang karena orang-orang kayaknya goncang. Resesi di mana-mana dengan gerakan, dan 1929 kita tahu saham Amerika ambruk gitu ya. Di tahun 1933 FDR, Franklin Delano Roosevelt, jadi presiden Amerika. Dia mulai printing money dengan strateginya membangun 100 jalan utama di Amerika dan anak jalannya, printing money untuk buat mobil-mobil di Amerika sebagai kendaraan yang isi jalan tadi. Jangan kita bangun jalan tol tapi isinya mobil Amerika, mobil Cina gitu ya. Kalau di Amerika tuh bangun isinya untuk membangun ekonominya Amerika. Nah, sejak saat itu di 1933, 15 tahun setelah peristiwa Harding ini, itu orang kayanya memegang sepertiga ekonomi Amerika, UKM megang sepertiga, dan government megang sepertiga. Ingat, dulu government Amerika itu hanya punya 20%, yang 80%-nya oligarki. Government Amerika tuh bisa, Anda boleh cek di Wikipedia kalau perlu belajar. Bahwa di tahun 1900, Federal Reserve itu, Federal Reserve baru ada tahun berapa ya? 19 something gitu ya, setelah resesi Great Depression. Tapi seluruh bank di Amerika, kalau di total, masih kayanya, isinya ya uang-uangnya oligarki ini. Nah, sahabat semua, jadi setelah itu balance. Amerika jadi negara swasta. Jadi government-nya punya sepertiga, UKM punya sepertiga, dan oligarnya punya sepertiga. Dan berjalan seperti sekarang sampai tahun 1971. Itu nanti cerita di sesi berikutnya. Ini kepanjangan ini, udah lu nggak bayar lagi, lu kasih ilmu yang banyak banget gitu ya. Oke, kita singkat cerita. Jadi, sahabat semua, jangan Anda pesimis bahwa New Mind ini tidak tidak berpotensi di 2024. Karena Anda, jadi siapa yang ngerjakan? Yuk, kita buat Harding Effect-nya. Anda jadi 3 orang tadi, campaign manager tadi. Anda yang gulung tangan. Anda sebarkan informasi ini kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada seluruh sahabat Anda. Anda bisa pilih siapa jadi Warren Harding-nya. Yang penting, nanti kita bisa manfaatkan ini untuk oligarki yang memegang 80% kekayaan dan 20% pemerintah tadi yang saat ini UKM tadi nggak bergerak, buruh nggak bergerak, kita cuma dijatahin gitu ya, terus semua dijatahin. Kita ini harus menjadi negara berdaulat. Untuk 2045 Indonesia menjadi negara superpower, ini harus rata. Kekayaan itu harus dibagi rata kepada rakyat, negara, dan oligarki itu juga rakyat gitu ya. Jangan lulu doang gitu ya. Nah, siapa nih yang bergerak? Apakah yang ada di etalase sekarang yang mau bergerak? Enggak, udah gitu aja. Andalah yang mau berubah. Jangan nganggap saya ini provokator, saya cuma ide. Sekali lagi, yuk gulung tangan. Anda yang memimpin, Anda yang berubah, Anda yang membuat perubahan ini di Indonesia. Cucu kita atau anak kita akan bilang, kakek gua pejuangnya.
yang membuat Indonesia menjadi negara berdaulat di 2045, yang Indonesia menjadi sejajar dengan Tiongkok gitu ya. Kita bukan menjadi negara market lagi, menjadi pasarnya Amerika, menjadi pasarnya Tiongkok, bahan bakunya dikeduk kemudian dibalikin lagi berupa produk. Nggak mau. Dan saya belum lihat, jujur aja, siapapun di etalase 2045, bahkan di 2029, kalau dia lagi, kayaknya Indonesia nggak akan berubah. Nah, sahabat semua, to make story short, walaupun ini adalah hanya diskusi singkat di malam Sabtu, kita mudah-mudahan ini memberikan kita ide bahwa kalau mau berubah 2 tahun lagi, mulailah sekarang. Kalau Anda mau menjadi something, ya creating to happen, ciptakan sesuatu yang terjadi. Jangan wondering what happen, ada apa ini ya gitu ya. Dan sahabat semua, akhirul kalam, mohon maaf jika ada yang tersinggung dengan kata-kata saya, dengan bentuk-bentuk kritikan saya tadi. Tapi yang saya harap ini adalah solusi buat kita semua, bisa melakukan sesuatu yang baru. Yuk kita bergerak bersama. Gunakan platform-platform media sosial Anda untuk mendiskusikan topik-topik ini. Dan bahwa kita menjadi mover, penggerak, yang Pak Karno mengatakan berikan saya 1000 pemuda, kita guncang dunia. 1000 pemuda itu adalah Anda, kita guncang dunia. Terima kasih dari saya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.